terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Sofi Syarif. Sebelum saya ke Mbak Dani, saya mau tanya satu lagi hal kepada Bu Eni. Bu Eni, jadi kalau untuk sistem semacam ini, kita kan sudah lihat ada beberapa yang mirip-mirip di negara-negara maju, begitu kan? Ada jaminan sosial. Seperti ini tuh cocok nggak sih untuk negara berkembang? Sebenarnya kalau kita berbandingkan dengan negara maju kan juga sudah ada instrumennya di Indonesia selama ini, katakanlah ada pesangon kalau misalnya ini ada asuransi BPJS, bentuknya aja berbeda, tapi kan ininya instrumennya sama gitu kan. Nah kalau yang semacam ini sebenarnya kalau di negara-negara maju itu kan namanya bantuan pengangguran seperti halnya subsidi gitu kan. Nah memang dimungkinkan, tetapi yang pasti kita kan harus melihat pertama efektivitas, dan kedua adalah apakah ini cukup proporsional nggak dengan persoalan yang kita hadapi gitu. Nah karena memang mana yang jauh efektif itu artinya begini, ini kan memang kita butuh ya percepatan untuk peningkatan keterampilan, keahlian dari para pekerja kita yang sangat terbatas. Nah instrumennya selama ini kan sudah ada, tinggal melalui instrumen yang sudah ada itulah yang dioptimalkan gitu. Nggak usah pakai yang program-program baru. Dan program baru itu biasanya juga penyesuaiannya, manajemennya ini yang justru menjadi proyek tersendiri gitu. Mbak Dani, katanya pakai instrumen yang sudah ada saja, karena kalau yang baru satu ribet, dua mungkin tidak efektif. Kalau instrumen itu dianggap cukup, maka ya itu nanti biar Ibu Eni yang menilainya, tapi buat pemerintah itu tidak cukup. Karena itu kenapa kemudian program ini dikeluarkan, that's for a reason, bukan hanya sekedar untuk kampanye. Kenapa? Karena BLK itu jumlahnya tidak lebih dari 500 unit. Kemudian dari 500 Balai Latihan itu, Kerja ya, BLK ya. Dari 500 itu, Bu Eni pasti juga tahu kualitasnya sangat beragam. Yang sangat berkualitas bagus itu sedikit. Karena itu kita memang simultan ini untuk mengimprove juga kualitas dari BLK. BLK yang bagus akan berpartisipasi dalam program Kartu Prakerja. Jadi bukan completely ini adalah sesuatu yang baru. Beda tetapi total gitu ya. Kartu Prakerja ini berusaha untuk menggandeng sektor swasta. Siapa? Yaitu para penyedia lembaga-lembaga kursus itu yang ada di pasar, yang ada di Jakarta, dimanapun di daerah-daerah, yang menyediakan aneka kursus yang itu memang in demand. Seperti misalnya kursus bahasa Korea, kursus bahasa Jepang, kursus bahasa Inggris, tadi saya sebutkan barber, kemudian coding, dan lain sebagainya. Nah, jadi pemerintah ini juga seperti Presiden sampaikan, ingin menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara-cara baru. Ya, artinya kan tinggal ekstensifikasi saja. Yang tadinya hanya instrumennya melalui BLK, dan ini ya tinggal di-extend aja program itu, di-ekstensifikasi melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga kursus dan sebagainya, just it gitu loh. Lalu apa program baru ini gitu loh? Program baru ini yang berbeda adalah nantinya kelihatan gestur bahwa kita melibatkan swasta sebanyak mungkin. Gini, karena BLK kita tahu itu entitas siapa sih? Entitas pemerintah dan jumlahnya terlalu sedikit. Sedangkan lembaga kursus yang di luar itu ada lebih dari 5.000. Namun kita juga ingin meningkatkan kualitasnya mereka, karena itu yang pertama nantinya diajak oleh pemerintah sebagai penyedia training untuk Kartu Prakerja ini adalah yang bisa dikatakan itu first class semua. Oke, gini, tadi Anda sempat bahas juga, singgung juga soal investasi. Saya mau mengutip pernyataan Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah untuk menutup biaya itu, dalam artian Kartu Prakerja ini, pemerintah akan mengejut pajak yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan pembukaan lapangan kerja. Artinya kebijakan ini kontradiktif. Kalau Anda bilang mau menggandeng swasta, sementara ini pemerintah lagi buat membiayai ini juga misalkan pakai instrumen pajak. Saya yakin bahwa pemerintah siapapun itu tidak ada yang mengatakan bahwa untuk Kartu Prakerja ini adalah untuk dengan cara meningkatkan pajak. Jadi dari mana nanti anggarannya? Kalau anggaran itu adalah agregat, tidak ada yang namanya bahwa untuk program ini kemudian pemerintah naikin pajak, tidak ada seperti itu. Bahwa pajak ini kan setiap tahun selalu kan ditarik, tetapi kita tahu bahwa tax ratio kita kan ingin dinaikkan. Karena itu kita ingin melakukan ekstensifikasi, basis pajak itu ditingkatkan. Nah, tapi kalau kita bicara tax rate, wacana dari Bapak Presiden sendiri dan pemerintah selama ini adalah berusaha untuk menurunkan tax rate-nya. Jadi tolong ini untuk dikoreksi, bukan kemudian karena program ini pemerintah menaikkan pajak. Jadi dari mana nanti kira-kira anggarannya?
Ya, selama ini kita kan sudah melakukan peningkatan pajak. Penerimaan pajak kita meningkat. Kita ingin spend better. Bagaimana supaya efektif menyelesaikan masalah. Nah, masalah kita adalah pengangguran muda. Kenapa pengangguran muda itu tinggi? Karena mereka tidak punya skill, keterampilan yang pas dengan demand-nya pasar. Oke, Bu Eni, spend better katanya. Pajak ya pajak, tapi pengennya keluarnya dalam bentuk yang lebih baik. Sebenarnya memang nggak masalah, karena memang pajak itu dipungut kan digunakan untuk membiayai seluruh program-program yang untuk masyarakat. Nggak masalah dalam hal itu, tidak masalah. Teman yang dipersoalkan ini kan kita kan nggak kaya-kaya amat gitu kan, budgetnya juga nggak besar-besar amat, utangnya juga naik terus gitu kan. Nah, karenanya maka program-program itu harus dipilih program-program yang betul-betul efektif gitu kan. Oleh karenanya tadi kita sangat setuju bahwa ada program untuk peningkatan kualitas keterampilan dan juga keahlian pekerja titik. Nah, satu sisi lagi yang dibutuhkan setelah keahliannya ini apa yang harus dilakukan? Yang penting setelah orang mendapatkan training itu kan mendapatkan lapangan kerja. Nah, karenanya yang benar-benar harus difokuskan adalah bagaimana memberikan insentif, memberikan fasilitasi agar tumbuhnya usaha-usaha yang menciptakan lapangan kerja. Gitu. Mbak Deni. Begini, yang pertama terjadi dari Kartu Prakerja ini karena kita melibatkan lembaga jasa pelatihan swasta, itu adalah menciptakan demand. Yang itu nantinya lembaga-lembaga kursus swasta itu akan tumbuh. Itu harus kebalik. Enggak, itu first thing first. Sebelum kita bicara tentang anak ini nantinya bekerja. Oke. Yaitu apa? Bahwa dengan insentif ini yang sebenarnya tujuannya adalah memberikan pelatihan, tetapi saya yakin nanti bisnis misalnya saja jasa pelatihan untuk barber, barista, kemudian massage, kemudian makeup artist dan lain sebagainya itu akan meningkat. Karena apa? Kita create demand. Bayangkan saja berapa banyak trainer dan usaha yang kemudian akan tumbuh seperti ini. Yang kedua adalah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada instrumen lain untuk menciptakan lapangan kerja, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kita itu tinggi, atau kita tidak jatuh dalam resesi. Kita berusaha itu melakukan itu. Supaya apa? Ketika anak-anak ini dilatih, kemudian job itu tetap tumbuh. Tetapi yang penting juga, kita tidak semuanya 100% itu bekerja tujuannya, tetapi juga berwirausaha dengan skill yang lebih baik begitu. Gini, tapi bagaimana kemudian nanti? Ini kan untuk sementara targetnya adalah 2 juta orang. Ini bukan angka yang kecil begitu. Betul. Kalau misalkan katakanlah semuanya nanti berhasil, semuanya punya skill, bagaimana memastikan bahwa atmosfer di sebelah-sebelahnya itu tertata semuanya sehingga semuanya bisa terserap, nggak sia-sia. Ini kan angka 5-6 juta satu orang tuh luar biasa loh. Jadi begini, yang pertama adalah guidance dari presiden itu jelas arahnya dan itu ada alasannya. Yang kedua adalah kita perlu melihat apakah angka 2 juta itu bombastis atau tidak sih? 2 juta orang ya? Ya, saya mau bicara statistik aja. Setiap tahun jumlah lulusan SMA sederajat aja yang masuk ke job market tidak lanjutin untuk kuliah itu 1,8 juta tiap tahun. Oke. Padahal stok pengangguran sekarang ini 7 juta, di mana 5 juta diantaranya adalah tadi juga muda. Artinya yang 1,8 ini adalah flow baru yang nantinya kalau tidak diserap atau tidak punya skill, dia akan menambah yang 5 juta tadi. Ini harus diselamatkan. Tapi kemudian bagaimana sih menyelamatkan? Kartu Prakerja ini nanti ada sebuah ekosistem di mana UMKM yang biasanya iklannya itu di jendela atau di pintu nanti bisa beriklan di platform supaya apa? Mereka bisa dilihat oleh semua applicants. Sebaliknya adalah semua lembaga kursus montir, kursus alat berat, kursus supir truk dan segala macam itu juga bisa dilihat oleh employers sehingga masing-masing bisa saling connected. Itulah kenapa kita jalan yang ditempuh ada jalan digital, bukan lagi jalan yang biasa seperti yang dulu. Oke, Bu Eni, terakhir ini, silakan. Tapi tetap saja mau pakai digital atau apapun, yang penting itu adalah ketersediaan usaha-usaha yang mampu menyediakan lapangan kerja. Nah, sementara ini investasi yang kita tunggu-tunggu yang besar-besar itu kan Mbak, sampai hari ini kan masih enggan masuk ke Indonesia. Nah, oleh karenanya maka ini walaupun kecil-kecil, UMKM itu kan memang paling menyerapnya 2, 3, sampai 10 orang gitu. Tapi yang kecil-kecil ini, kalau ini bisa tumbuh semua gitu kan, ini banyak juga gitu loh. Nah artinya ini kan juga harus ada gitu, harus ada perhatian yang benar-benar konkret. Selama ini kan hampir semua rezim ya,
UMKM ini kan hanya selalu menjadi wacana. Tetapi Bahan tidak kampanye pernah, doang ya? bahan kampanye aja. Setiap kampanye pasti selalu keperpihakan kita terhadap UMKM. Tapi yang benar-benar konkret, program-program yang konkret memberdayakan dan memfasilitasi UMKM nggak ada. Belum ada ya? Termasuk KUR juga nggak banyak dinikmati oleh Oke. UMKM. Kita nanti silakan Saya terakhir. mau tambahin dulu. Ketika Singkat aja, tadi Mbak Ibu Dani. Eni menyampaikan UMKM, saya tegaskan kembali, siapa sih nanti penyedia kursus ini? UMKM jasa. UMKM itu tidak semuanya menghasilkan barang, Oke. jasa, yaitu jasa apa? Jasa kursus pelatihan. Oke. Jadi yang pertama beneficiariesnya justru mereka, Baik. tetapi juga anak-anak muda Indonesia. Baik, nanti kita tunggu janjinya Presiden, karena sebentar lagi sudah dilantik. Tadi Anda bilang soal ekosistemnya, kita benar-benar menantikan, karena 7 juta pengangguran itu bukan angka yang sedikit, dan ini kan kita sudah masuk ke bonus demografi itu tadi ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Dani, terima kasih Bu Eni.